perlengkapan dari Tuhan. Yang pertama Roh Kudus ya. Orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus, kemudian kekuatan dan kesetiaan dan sejahtera. Jadi minggu yang lalu masih kesetiaan ya, kesetiaan Latapan 3 ayat 22 sampai 23. Baca bersama-sama ya. Unmute dulu ya, unmute dulu. Kesetiaan 1 2 3. Kesetiaan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. besar Baru kesetiaan. tiap pagi Ratapan besar 3 kesetiaan. 22 sampai Ratapan 23. 3 sampai 23. Ya, minggu ini sejahtera 1 Petrus 5 ayat 7. Baca bersama-sama. 1 2 3. Sejahtera. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Sejahtera sekali lagi. 1 2 3. Sejahtera 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Amin. Sejahtera itu sama dengan shalom ya, shalom. Jadi bagaimana kita memperoleh sejahtera. Jadi ya menyerahkan segala kekhawatiran. Itu rahasianya ya. Jadi setiap pagi ya berulang-ulang satu ayat 1 minggu ya bisa hafal. Kemudian katekismus kecil Westminster, aku bertanya nomor 6. Ada berapa pribadi dalam kealahan itu? Dalam kealahan itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah yang Esa, sama dalam hal kebesaran dan setara dalam hal kuasa dan kemuliaannya. Ya, sampai kemarin ya nomor 5 ya tentang Allah yang Esa ya, Allah yang Esa. Tetapi ada berapa pribadi dalam kealahan itu? Jadi itu berbicara tentang Allah Tritunggal. Dalam kealahan itu ada 3 pribadi. Itu bukan manusia, tetapi ya istilah ya khusus untuk Allah. Itu mungkin sulit mencari kata yang tepat ya dalam bahasa Indonesia, sehingga di sini pribadi seperti manusia, tapi sebenarnya tidak ada kata yang cocok ya, tapi 3 pribadi. Pribadi itu bukan satu, beda, karena itu pribadi itu per orang, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah yang Esa. Allah yang Esa itu 3 pribadi yang berbeda-beda. Itu Allah yang Esa itu bukan cuma berarti satu ya. Esa itu artinya unik ya, unik. Coba, dalam kealahan itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berbeda. Ketiganya Allah yang unik. Bisa dimengerti enggak? Kalau hanya berpikir ini satu, itu agak pusing ya. Tapi Esa itu artinya unik. Tidak ada seperti 3 pribadi ini. Itu artinya ya. Tuhan yang Maha Esa itu artinya unik ya, bukan satu. Kalau satu itu biasanya bermasalah banyak ya. Sama dalam hal substansi. Hakikatnya sama. 3 pribadi itu beda karena 3 pribadi, tetapi ini unik. Tetapi hakikatnya sama dan setara dalam hal kuasa dan kemuliaannya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu hakikatnya sama, kemudian setara dengan kuasanya, kemuliaannya ini berbeda. Kalau ini di sini mungkin beda dalam hal kuasa dan kemuliaannya. Itu kalau begitu biasanya ini menjadi saksi Yehova ya. Saksi Yehova. Dan mungkin ajaran sesat ya. Itu biasanya anak Allah dan Allah Bapa itu beda.
itu ajaran sesat saksi Yehova. Jadi kita mengakui Allah Tritunggal, khususnya di dalam pengakuan iman rasul ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Jadi tiga pribadi, tapi sangat unik sekali. Kemudian semua kuasanya antara tiga pribadi ini sama. Jadi Allah Tritunggal itu pentingnya apa? Keselamatan saudara-saudara tidak ditentukan oleh mungkin hanya satu pribadi, tapi bukan ini semua direncanakan oleh Allah Bapa, Anaknya, dilaksanakan Roh Kudus menerapkannya semua. Jadi keselamatan itu saudara-saudara itu lengkap sekali. Lengkap sekali. Itu arti ya Allah Tritunggal. Ini sangat penting ya. Kemudian nomor 7, aku bertanya ya. 7, apa ketetapan-ketetapan Allah? Ketetapan Allah adalah maksudnya yang kekal sesuai dengan rencana Tuhannya demi kemuliaannya sendiri telah ditentukannya sebelumnya apa saja yang terjadi. Jadi Allah Tritunggal ini ya, Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa, Allah Tritunggal ini apa ketetapannya? Ketetapan itu merencananya atau keputusannya ya, keputusannya apa? Jadi ketetapan Allah adalah maksudnya, rencananya, mungkin ada bermacam-macam kata ya. Maksudnya ini kekal sesuai dengan rencana kehendaknya. Jadi ini berkekalan dengannya demi kemuliaannya sendiri telah ditentukannya sebelum apa yang saja terjadi. Jadi semua yang terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah Tritunggal. Tujuannya apa? Kemuliaannya sendiri. Jadi kemuliaan Allah itu nomor 1 ya, bukan keselamatan manusia. Alkitab itu berbicara tentang kemuliaan Allah, itu nomor 1 ya. Untuk memuliakan Tuhan, keselamatan manusia itu terjadi. Jadi kemuliaannya, itu tujuannya kemuliaan. Semuanya ditentukan sebelum apa saja yang terjadi. Corona dan pandemi dan mungkin kesulitan dan mungkin kesusahan, ya apa saja itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi itu seperti cetak biru ya, cetak biru, blueprint ya. Kalau membangun rumah pribadi ya, ada desainnya. Tanpa desain, bagaimana ya membangunnya? Enggak bisa. Apalagi dunia ini ya, apalagi rencana Tuhan. Pasti ada cetak biru, blueprint ya, blueprint rencananya yang kekal. Itu ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah itu bagaimana dilaksanakan, itu nomor 8 ya. Nomor 8, bagaimana Allah melaksanakan ketetapannya? Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan dan pemeliharaan. 10 dan pemeliharaannya nomor 11 sampai 12. Ya, itu ketetapan atau keputusan Allah, rencana Allah ini dilaksanakan oleh 2 cara. Yang pertama melalui menciptakan, melalui karya penciptaan, itu nanti nomor 9 dan 10 ya. Kemudian pemeliharaan itu ya providensi ya, providensi. Jadi itu melalui 2 hal, menciptakan dunia ini, kemudian memeliharanya, memerintahnya. Itu 2 cara dilakukan oleh Allah Tritunggal untuk mencapai kehendaknya, rencananya yang kekal itu. Nomor 9, apa karya penciptaan?
Karya pencipta ialah Allah telah menjadikan segala hal dari yang tidak oleh firman kekuasaannya dalam waktu 6 hari dan semuanya itu amat baik. Ya, amat baik. Ini mungkin nanti nomor 89 minggu depan aku jelaskan ya. Kemudian nomor 10, bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya sendiri, dilengkapi dengan pengetahuan, kebenaran, dan kesucian, berkuasa atas seluruh ciptaan. Ya, itu nomor 9, 10 itu tentang penciptaannya. Kemudian 11, 12 itu pemeliharaan. Nomor 11, apa karya-karya pemeliharaan Allah? Karya pemeliharaan Allah ialah memelihara dan memerintah seluruh makhluknya, perbuatannya dan kuasa. Ya, nomor 12, apa tindakan pemeliharaan yang Allah laksanakan terhadap manusia ketika keadaannya masih seperti pada waktu ia diciptakan? Setelah Allah menciptakan manusia, mengikat perjanjian dengannya, yaitu perjanjian kehidupan dan syarat sempurna, sambil melarang pohon pengetahuan yang baik serta ancaman hukuman mati. Ya, itu saja ya minggu ini. Belajar ya berulang-ulang itu penting ya. Berulang-ulang, kemudian hafal itu penting ya. Jangan hanya dengar-dengar saja, berulang-ulang menghafal. Itu menguatkan iman kita. Kalau hanya sekedar dengar saja, ya cepat lupa. Jadi harus menanam ya, menanam ajaran kekristenan ini di dalam hati kita, di dalam otak kita. Jadi semangat ya. Minggu ini ya tentang hakim-hakim. Hakim-hakim itu pasal 2 ayat 16 ya, ada kata hakim ya, hakim. Hakim itu ya pekerjaannya hakim, menghakimi seseorang yang bersalah. Tetapi di dalam kitab hakim mungkin jarang terjadi, jarang pernah menghakimi seseorang. Tapi ini mungkin pengaruh penerjemahannya bahasa Inggris, ini bahasa Inggris judge juga, judge. Tapi yang tepat itu, kata yang tepat itu menurut aku itu pahlawan seperti di Lampung ya, Raden Intan, atau mungkin di Jawa mungkin Jenderal Sudirman, seperti itu. Itu pahlawan itu ya sangat itu yang cocok ya di beberapa daerah mereka menghancurkan musuh mereka. Nah, itu. Kemudian penulisnya tidak diketahui. Tidak tahu ya penulis ini siapa, maka agak sulit menafsirkannya. Jadi kapan ditulis itu penting sekali untuk menerjemahkannya setiap pasal. Tapi kalau tidak diketahui kadang-kadang agak sulit menebangnya, menafsirkannya. Tapi ya tidak tahu kira-kira ya sebelum Masehi abad ke-10. Periode para hakim kira-kira sebelum Masehi ya. Tahun 1375 sampai 1050. Jadi kira-kira 350 tahun sampai 400 tahun. Jadi itu sering disebut masa hakim, itu sering disebut masa kegelapan. Masa kegelapan. Sebelum Yesus datang ya, Yesus Kristus datang, sesudah kitab Maleakhi sampai Yesus datang, sampai Yesus lahir itu kira-kira 400 tahun masa kegelapan. Di dalam sejarah dunia selalu ada masa kegelapannya, masa kegelapan. Kemudian ya masa keterangan, masa menurun, masa yang menaik. Ya, selalu itu ya silih bergantian ya. Zaman ini abad ke-14 itu pemasukan zaman besi. Zaman besi baru dimulai ya. Zaman perunggu sudah selesai. Jadi itu juga penting ya untuk memahami isi kitab hakim-hakim juga, karena ada kereta besi. Kata kunci di sini ya, tidak ada raja pada zaman itu.
ayat inti Hakim 21 ayat 25 yang terakhir ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada raja sehingga setiap orang bangsa Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, itulah masa zaman ya hakim-hakim. Karena tidak ada raja. Mengapa ini menjadi ayat kunci? Karena kitab hakim-hakim itu agak berbeda dengan kitab Yosua ya. Kitab Yosua kemarin mengalahkan musuh, mungkin merebut semua tanah, kemudian dibagi. Ya rebutlah, bagikanlah, beribadahlah. Jadi sudah lengkap ya, sudah lengkap. Jadi seperti contohnya begini ya, ya seorang perempuannya pembantu itu dicintai oleh laki-laki yang kaya raya, kemudian ya dikeluarkan dari rumah majikannya ya di Mesir ya, Mesir. Dia laki-laki itu bayar semua hutang untuk pembantu itu bangsa Israel. Kemudian mereka belum punya rumah sehingga di padang gurun berputar-putar 40 tahun. Ya rumah kontrak ya, rumah kontrak 40 tahun. Perempuan ini awalnya mungkin waktu keluar dari rumah majikannya ini senang ya, senang bersyukur kepada laki-laki. Tapi ya di padang gurun bersungut-sungut, tidak ada rumah, sulit, haus, capek. Tetapi laki-laki ya tetap mau membawa itu pembantu ini ya, mantan pembantu ini ke tanah Kanaan, tanah janji. Di tanah janji sudah masuk, sudah ada sudah kasih ya rumah yang tetap bagus, tidak usah kontrak lagi ya. Cicilan sudah selesai ya oleh Yosua ya, dibagi semuanya sudah lengkap. 12 suku semua sebenarnya happy ya. Dulu budak, seorang pembantu, dan sekarang pemilik rumah, karena anugerah Tuhan seperti laki-laki yang kaya. Tetapi ini tidak kalau begitu dia harus hidup ya bersyukur kepada suaminya. Tetapi mereka mencari laki-laki lain, berselingkuh. Dewa Kanaan terpengaruh oleh tetangganya, budaya Kanaan. Jadi maka perlu raja. Sehingga ini kitab Samuel ya, itu kitab Hakim-Hakim dan kitab Rut itu sebenarnya satu zaman kitab Rut. Jadi kitab Rut pasal 4 yang terakhir berbicara tentang Raja Daud. Raja Daud bagaimana lahir, itu ceritanya kitab Rut ya. Jadi mau menjelaskan tentang apa melalui kitab Hakim-Hakim ini. Jadi perlu raja yang berkuasa besar untuk bangsa Israel. Seperti Daud. Itu maksudnya. Jadi tidak ada raja sehingga ya kacau balau bangsa Israel. Jadi itu maksudnya, itu latar belakangnya, mungkin artinya ya. 3 bagian ya, pasal 1 sampai 2 permulaan masa hakim. Kemudian pasal 3 sampai 16 ya, itu kisah 12 hakim. 12 suku bangsa Israel, 12 hakim, 12 murid Yesus Kristus, itu semua mirip ya, mirip. Kemudian bagian yang terakhir, apa yang terjadi sesudah masa zaman hakim ini? Kesimpulan masa hakim, kemerosotan iman. Secara agama semua rusak semuanya. Kemudian perpecahan 12 suku. 12 suku itu terpecah belah, saling berperang. Itu terjadi. Sehingga orang yang membaca kitab Hakim-Hakim ini perlu raja, rindu raja yang berkuasa besar yang akan datang. Itu inti garis besar ya. 12 hakim-hakim ini
bisa dibagi ya, terdiri dari dua bagiannya, dua golongan. Golongan yang pertama hakim besar. Kemudian yang kedua hakim kecil. Jadi hakim besar itu Oniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Simson. Hakim kecil Samgar, Tola, Yahir, Ebjan, Elon, Abdon. Jadi 6 orang ya, dibagi dua. Jadi ini hakim besar. Mengapa hakim besar dan kecil? Mungkin tidak ada alasan. Cerita mereka lebih panjang ya, di dalam Alkitab sering disebut itu hakim besar. Kalau ceritanya mungkin seperti Samgar ya hari ini, satu ayat udah selesai kan. Ini hakim kecil. Jadi semuanya 12. Abimelek dan Barak itu berperang bersama-sama Deborah itu tidak termasuk ke dalam 12 hakim. Kemudian di luar 12 hakim itu di dalam kitab hakim-hakim itu ada nama perempuannya itu ya nabi perempuannya. Salah satu nabi besar Deborah ini tertulis. Itu artinya apa? Mengapa ada nabi perempuannya? Nabi perempuan atau istri Heber ya, istri Heber. Jadi peran perempuan itu penting. Artinya Allah membangkitkan perempuan pun untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Perempuan yang lemah justru menghancurkan musuh mereka. Jadi lebih baik daripada laki-laki. Ini juga mungkin salah satu arti ya. Jadi daerah itu penting. Asal dari mana itu ada artinya ya. Asal dari mana. Jadi nanti belajar satu persatu ya. Asal. Oniel itu yang pertama dari Yehuda. Jadi asal ya. Asal 12 hakim itu Oniel ya. Oniel. Kemudian di seluruh daerah ada hakim. Muncul hakim. Itu artinya. Hakim yang pertama itu Oniel ya. Oniel pasal 3. Kemudian hakim yang terakhir itu Samson. Sebenarnya Samson ini mungkin lokasinya awalnya di sini ya. Tanah milik pusaka suku Dan itu daerah sini, tetapi sebenarnya mereka pindah ke daerah utara. Sehingga hakim yang pertama Oniel itu ya paling daerah selatan. Itu daerah suku Yehuda ya, Yehuda. Kemudian Samuel suku Dan itu paling utara. Jadi artinya seluruh daerah munculnya pahlawan-pahlawan, hakim-hakimnya, hakim-hakim. Ciri khas kitab hakim-hakim ya, ciri khas hakim-hakim tidak tertulis tentang tabut perjanjian. Pasal 20 ayat 27 saja satu kali menyebut tabut perjanjian. Artinya bangsa Israel tidak memegang janji Allah karena ini masa kegelapan, meninggalkan janji mereka. Jadi hanya satu kali ya menulis tentang tabut perjanjian. Kemudian berbagai kejahatan istilah, kejahatan Israel. Jadi banyak kejahatannya kalau membaca itu banyak kejahatan yang sulit membacanya terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mutilasi terjadi, pembunuhan seringnya, percabulan, khususnya suku daerah utara. Jadi banyak masalah terjadi bukan di daerah Yehuda, di daerah utara. Itu penting karena yang menulis kitab hakim-hakim ini sekarang dia suka sama suku Yehuda, tapi benci sama suku Ibrahim dan suku yang berlokasi di daerah utara. Itu ada arti ya di dalam setiap pasal dan setiap kasus. Banyak kasus-kasus yang jahat terjadi di daerah utara. Suku Ibrahim sering mengganggu pekerjaan bangsa tertentu. Kemudian peperangan antara bangsa Israel. Awalnya mereka berperang sama orang Kanaan. Pasal 1 berperang sama orang Kanaan, tapi pasal nanti yang terakhir ya, pasal 20, 21 berperang sama sebangsa. Mereka sendiri berperang. Khususnya suku Benyamin. Hampir ya di
dibinasakannya. Kalau suku Benyamin itu kalau dibinasakan, ya janji kepada 12 suku Yakub itu tidak bisa dilaksanakan kalau satu suku tidak ada. Jadi ini sangat berbahaya masa kegelapannya, masa kegelapan. Karena Allah memberikan janji kepada 12 anak Yakub. Kalau satu anak, satu suku tidak ada lagi, janjinya tidak digenapi. Kemudian hakim-hakim itu artinya apa? Hari ini ya, Ehud ya, itu seorang yang kidal. Pakai tangan kanan, tangan kiri ya. Seorang yang kidal. Mengapa menulis ya kata seperti ini? Artinya pakai tangan kiri itu ya orang bercacat. Kemudian banyak istri dan anak nanti. Banyak 70 anak. Ya 70 anak artinya mungkin banyak istri. Banyak anak. Itu artinya apa? Pernah belajar ya Ulangan pasal 17 ya. Syarat sebagai raja Israel. Mereka melanggar semua hukum Taurat. Banyak istri, banyak anak. Itu hakim-hakim itu semua. Berasal dari anak seorang perempuan sundal juga. Berasal dari juga akan najis juga. Artinya 12 hakimnya Israel itu tidak layak sebagai pemimpin. Itu jadi itu gambar ini menurut aku sangat penting ya untuk memahami hakim-hakim. Ini cycle pattern of history. Jadi ini yang pertama ya biasanya itu seperti ya berulang-ulang terus. Israel berbuat dosa. Jadi mereka berbuat dosa, kemudian murka Tuhan. Tuhan menjatuhkan hukuman. Hukumannya diserang oleh musuh mereka. Kemudian mereka berteriak kepada Tuhan. Berteriak, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus ya, mengirim hakim. Hakim kemudian mengurapi ya dengan kuasa sehingga mereka diselamatkan. Kemudian masa keamanan berapa tahun, mungkin 8 tahun, 40 tahun, masa keamanan. Tetapi mereka berbuat dosa lagi. Jadi dalam kitab hakim-hakimnya ini kira-kira 6 kali berulang-ulang terus ya. Bukan hanya berulang-ulang saja. Ini semakin parah. Semakin parah. Kalau nanti pasal 10 lebih mungkin tidak berteriak lagi. Awalnya mereka berteriak kepada Tuhan. Tapi nanti tidak berteriak lagi. Jadi dosa Israel itu semakin parah. Itu downward spiral. Seperti spiral ya. Terus berkembang dosa mereka. Itu terjadi ya seperti ya kehidupan orang percaya juga. Berdosa, kemudian hukuman, kemudian berteriak, kemudian Tuhan kirim ya orang yang menolong dia, tapi ya senang karena sudah diselamatkan, kemudian berbuat dosa lagi. Jadi ini kira-kira 6 kali ya terjadi di dalam kitab hakim-hakim ya. Pasal yang pertama ya penaklukan tanah Kanaan. Jadi pas Yosua mati, sesudah Yosua mati ya, mereka masih berperang ya sama orang Kanaan, orang Kanaan. Di sini ada petanya ya, ada petanya. Jadi milik pusaka mereka itu sesuai dengan ibu mereka ya, ibu. Yehuda itu Simeon, ibunya sama, maka dekat ya, dekat. Kemudian Ibrahim dan Benyamin itu anak Yusuf, hampir sama. Jadi sesuai dengan ibu atau ibu tiri mereka itu. Jadi dibagi semua ini. Dan ini awalnya daerah sini ya, dekat dari Bleset ya, Bleset. Tapi Bleset itu terlalu kuat, maka mereka melarikan diri ke daerah utara. Jadi di dalam kitab hakim-hakim ini ya, penulisnya menyukai suku Yehuda, suku Yehuda. Itu penting. Kemudian Benyamin itu hampir dibinasakan semua. Kemudian Dan ini melarikan diri daerah utara.
sehingga itu seperti punggungnya, daerah penting ini putus, hampir putus. Sehingga Palestina ya, Filistin ini masuk ke daerah sini. Maka seperti itu sakit punggung ya, sakit punggung, jadi punggung Israel ini hampir putus. Ini terjadi. Pasal 1 ya, sesudah Yosua mati, kemudian ini terjadi. Orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Jadi itu kitab Hakim ya, pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya. Karena ini penting sekali. Suku Yehuda lah yang harus maju. Mengapa suku Yehuda yang harus maju ya? Maju. Sebenarnya ini naik. Bahasa Indonesia mungkin naik tahun kurang jelas ya. Maka selalu itu maju-maju. Tapi sebenarnya ini harus naik. Karena ini arah ke pegunungan. Jadi suku Yehuda ini sangat disukai oleh penulis kitab Hakim-Hakim. Karena dia suka sama Raja Daud. Dan rindu raja seperti Daud. Itu maksudnya. Melalui suku keturunan Yehuda, Daud akan lahir. Kemudian dari Yesus juga ya. Melalui keturunan Daud, Yesus akan datang sebagai raja. Kalau membaca nanti Hakim pasal 19 ayat 2, Bethlehem ini juga sangat dipuji. Tempat aman itu Bethlehem nanti. Jadi suku Yehuda Bethlehem itu dianggap tempat aman dan berani maju untuk menyerahkan musuh mereka. Jadi itu maksudnya. Karena ada kaitan dengan merindukannya kedatangan raja seperti Daud dan nanti Yesus Kristus. Tapi suku Benyamin itu membuat banyak masalah. Karena melalui suku Benyamin ini ya, Raja Saulus dilantik sebagai raja, tapi dia gagal. Jadi itu ya latar belakang kitab Samuel juga. Kemudian gagal merebut Yerusalem. Jadi Yerusalem juga disebut ya, karena ini tempat ibadah nanti. Jadi ini juga tertulis ya, kondisinya sekarang gimana. Yerusalem itu selalu penting. Kemudian suku Yehuda dan Simeonnya, suku Yehuda mengajak suku Simeonnya. Simeon itu saudara dekat ya, tinggal bersama-sama kan, ibunya sama. Maka ajak bersekutu. Jadi sebenarnya pasal 1 luar biasa semangatnya suku Yehuda ini. Sehingga mereka merebut ya daerah Raja Adonibesek ya, Kemudian ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan, dan kakinya. Mengapa memotongnya ibu jari, tangan, dan kakinya? Karena kalau tidak ada ibu jari, tangan, dan kaki, tidak bisa berperang. Jadi untuk menghancurkannya kekuatan prajurit, itu maksudnya. Dan juga zaman dulu ya, dalam peperangan biasanya mereka mengumpulkan kepala musuh mereka atau ibu jari atau kaki untuk menghitungnya berapa musuh mereka terbunuh, itu maksudnya. Jadi Raja Kanaan dihancurkan, tetapi tiba-tiba ada cerita tentang anak istri Onniel ya, itu namanya Aksa. Jadi pasal 1 ayat 7 itu orang yang melawan Tuhan dan bangsa Israel dihancurkan. Tetapi itu ayat 15 ini ya, istri Onniel ya, itu namanya Aksa. Dia minta, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Tanah yang gersang itu Negev, itu daerah selatan. Itu Negev juga bisa, itu daerah selatan. Daerah selatan itu tanah gersang di Israel. Berikanlah juga kepadaku mata air.
Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Itu artinya apa? Kaleb memberi banyak mata air untuk anak perempuan Aksa. Jadi ini berbeda. Orang yang melawannya, melawan Tuhan itu terkutuk. Terkutuk. Tetapi orang yang berani ya berebut tanah janji. Itu seperti Oniel ya, itu diberkati. Mata air itu berkat ya di dalam kitab Kejadian juga ya. Jadi itu dua cerita itu ya dibandingkan. Jadi tidak ada kekurangan air di tempat tinggal mereka karena mereka taat. Jadi Ulangan pasal 28-nya ada dua jalannya, dua jalan terkutuk ya diberkati. Dua jalan itu pasal 1 dijelaskan. Kemudian yang pasal yang kedua Bokim. Bokim itu lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal ke Bokim dan berfirman. Jadi telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Jadi yang membawa bangsa Israel dari Mesir itu malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan di sini itu siapa? Siapa? Ini mirip dengan Yosua pasal 5 ya. Panglima bala tentara Tuhan di Gilgal. Gilgal waktu bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Yosua pasal 5 mereka mengatakan 3 hal ya, sunat, kemudian merayakan hari raya Paskah, kemudian sebelum berperang sama orang Yeriko ya, tiba-tiba bertemu dengan Panglima bala tentara. Panglima bala tentara. Ini siapa? Bertemu di Gilgal. Jadi malaikat Tuhan ini datang dari Gilgal ke Bokim. Jadi malaikat Tuhan itu sama dengan Panglima bala tentara. Jadi itu Yesus Kristus di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Yesus Kristus sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan berpikir ya, di dalam Perjanjian Lama tidak ada Yesus. Enggak. Karena malaikat Tuhan itu masa yang penting sering muncul kemudian menyampaikan firman Tuhan. Seperti pelayanan Yesus Kristus ya di bumi ini. Kemudian bercerita tetapi kamu tidak taat, tetapi janganlah kamu mengikat janji dengan penduduk negeri ini, Mesbah. Mereka haruslah kau robohkan, tetapi kamu tidak mendengar firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Jadi memberi semua, rumahnya sudah ada tetap, cicilan sudah selesai, ya seharusnya itu harus harmonis sama suaminya. Tetapi ya mulai mencari selingkuhan. Itu dewa-dewi tetangga mereka. Jadi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Jadi maka bangsa Israel mereka berteriak menangis ya. Sehingga dikasih nama itu Bokim. Jadi ini nubuat ya tentang masa hakim-hakim. Masa hakim-hakim. Agak berbeda dengannya, berbeda dengan kitab Yosua ya. Kitab Yosua itu bala tentara, panglima bala tentara itu berjanji akan beserta bangsa Israel sehingga di dalam peperangan Yeriko ya mereka menang ya. Tapi ini malaikat Tuhan itu mungkin menyesal ya, menyesal. Jadi dosa yang dibiarkan itu menjadi duri dan jerat. Dosa kecil ya dibiarkan, pasti suatu hari nanti ini menjadi duri dan jerat. Dosa mereka itu apa? Dosa mereka dua ya, biasanya penyembah berhala dan pernikahan dengan orang Kanaan. Itu. Kemudian pasal 3 mulai muncul ya, pasal 3 sampai 16 ya, 12 hakim ya. Pasal 3 Oniel, Ehud, Samgar. Pasal 3 ayat 6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang itu, serta beribadah kepada Allah orang itu. Jadi melalui pernikahan mereka terpengaruh ya budaya Kanaan. Kemudian menyembah
dewa mereka, yaitu pasal 7 ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka, beribadat kepada para Baal dan para Asera. Para itu artinya banyak ya, banyak Baal, para Asera. Jadi melanggar ke-10 hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lainnya di hadapanku. Tapi mereka ya berselingkuh, menyembah berhala. Jadi hukumannya mati sebenarnya, mati. Jadi mengapa begitu tertarik ya pada dewa Kanaan, yaitu Baal dan Asera? Itu pentingnya. Mengapa begitu tertarik, terpikat ya Buddha? Kemarin mereka dengar khotbah dari Yosua ya, mereka semua sepakat beribadahlah kepada Tuhan. Mungkin aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi mungkin sesudah Yosua mati langsung itu jatuh ya. Angkatan yang baru yang belum kenal Yosua itu langsung mulai mencari ya berhala dari tetangga mereka. Karena Baal dan Asera itu dewa Kanaan. Mirip dengan dewa Mesir. Itu apa mereka? Itu Baal ini menguasai langit dan memberi hujan. Kemudian seperti itu laki-laki, Baal itu ini Baal laki-laki. Kemudian Asera itu perempuan. Perempuan ini seperti bumi, menghasilkan panen hasilnya. Maka Baal dan Asera ini kalau bersetubuh banyak hasil panen mereka dapat. Jadi itu agama orang Kanaan. Jadi bangsa Israel sampai sekarang belum pernah hidup di suatu tempat ya, mereka berkeliling. Tetapi mereka juga hidup suatu tempat, kemudian mulai menanam dan mencari penghasilan dari bumi, sehingga mereka juga mencari dewa orang Kanaan, biar dapat hasil panen banyak hujan. Jadi itu artinya kekayaan. Maka mereka itu ibadahnya bersetubuh dalam ibadah. Jadi di sini ada gambar Baal ya, Baal itu banyak panen. Kemudian ini juga Allah Baital juga ya, begini. Kemudian Asera juga selalu itu telanjang. Ini ada kambing ya, kambing. Kambing itu apa ya? Itu ada kaitan dengan seksual. Jadi itu Baal dan Asera bersetubuh sehingga banyak hasil panen. Maka dalam ibadah mereka juga laki-laki dan perempuan itu bersetubuh untuk menyembah Baal dan Asera. Jadi ini sangat tertarik agama orang Kanaan. Jadi maka bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Jadi tiga hakim ya. Oniel yang pertama Yehuda. Tapi Oniel itu dianggap sangat ideal, hakim yang paling ideal karena suku Yehuda tidak bercacat. Pasal 7 sampai 11 itu ya sempurna. Bangsa Israel berdosa, kemudian murka Tuhan, kemudian Oniel menghancurkan, kemudian masa amanlah negeri itu 40 tahun namanya. 40 tahun itu lengkap. Karena penulis ini menganggap suku Yehuda itu paling lengkap. Jadi hakim Oniel juga seperti itu. Jadi amanlah itu pentingnya, aman itu sama dengan shalom ya, shalom. Hari ke-7 itu shalom, aman, hari perhentian. Jadi ini terjadi. Tetapi Ehud itu suku Benyamin ya maka enggak suka ya, maka Kidal. Kemudian Samgar dengan tongkat ya, tongkat penghalau lembu membunuh 600 orang. Itu artinya apa? Jadi agak lucu ceritanya. Maksudnya di sini ya. Jadi
betul-betul Tuhan menolong Samgar, bukan kekuatan Samgar ya. Jadi hampir semua hakim-hakim itu sebenarnya tidak layak sebagai hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan menolong, memberi kuasa kepada para hakim sehingga mereka mampu menyelamatkan bangsa Israel. Jadi itu maksudnya semua sama. Simpson dan Gideon semuanya sebenarnya tidak layak sebagai hakim juga. Jadi itu untuk malam hari ini ya. Malam hari ini melalui kitab hakim-hakim ya kita bisa belajar bangsa Israel ya berulang-ulang berbuat dosa. Jadi untuk kita juga ya sebagai orang Kristen, jadi ada jemaat yang jarang bertumbuh, hampir mungkin semua setiap tahun atau setiap bulan, setiap hari imannya selalu itu seperti montok ya, tidak ada perkembangan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Bagaimana tahu ya? Bagaimana tahu? Ya tahunya melalui persembahannya, melalui doanya. Gimana saudara-saudara belakangan ini jarang beribadah di gereja? Bagaimana berjalan persembahan ke gereja? Sekarang kirim ke gereja saudara-saudara lewat bank atau bagaimana beribadah di rumah. Jadi itu dinyatakan iman kita. Jumlah persembahan itu setiap tahun mungkin ditambah atau tidak. Jadi kalau tidak ada perubahan, saudara-saudara juga seperti bangsa Israel. Karena ada durinya, jerat itu. Sehingga dosa ini terus berulang-ulang. Satu kali jatuh, ya besok jatuh lagi. Maka menjadi orang munafik. Jadi bagaimana sebenarnya? Kita juga sama dengan bangsa Israel. Bagaimana kita bisa memutuskannya dosa ini ya, ikatan dosa ini? Bagaimana caranya? Jadi kita juga harus ada Raja Yesus Kristus ya di atas kayu salib, dia selalu semua membereskannya, menghapuskan semua dosa kita. Tanpa Yesus Kristus tidak mungkin hidup berbeda dengan orang Israel. Kita juga sama, berulang, bukan hanya 6 kali ya, 6 kali. Mungkin 60 kali, 600 kali berulang seperti itu. Tetapi dalam Yesus Kristus di atas kayu salib, semua ikatan dosa ini sudah diputuskan. Maka kita menyembah Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Kemudian mengikuti Yesus Kristus dan menyangkal dirinya, menyangkal diri. Jadi saudara-saudara harus mengerti ya, menyangkal diri itu artinya apa? Kebanyakan orang belum mengerti menyangkal diri itu artinya apa. Jadi itu orang belum mengerti menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari itu yang hanya biasa. Tapi menyangkal diri itu melawan keinginan tubuhku, melawan rencanaku, cita-citaku. Itu sebenarnya penting. Itu nomor 1 sebenarnya. Tetapi ya sepanjang iman kita mungkin kadang-kadang kita lupa. Jadi harus putus semua dosa dalam nama Yesus Kristus ya. Dan juga melalui hakim-hakim mungkin kita juga belajar ya. Waktu kita berteriak, Tuhan pasti kirim orang yang membantu kita. Aku juga secara pribadi juga banyak mengalami. Orang yang menyelamatkan aku juga, mereka juga orang lemah sebenarnya. Seperti hakim-hakim ya. Mereka juga kurang sempurna. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk menyelamatkan saudara-saudara juga. Jadi karena mengapa Tuhan tetap mau menyelamatkan kita walaupun kita sering berulang-ulang berdosa? Karena ada janjinya. Janji di dalam Yesus Kristus ya. Tuhan satu kali berbicara tidak bisa membatalkan janji itu. Karena janji dia tetap mengutus hakim untuk menolong saudara-saudara. Jadi kita harus berteriak-teriak, kemudian berhenti berbuat dosa dengan kuasa Roh Kudus ya. Itu saja malam hari ini. Tetap semangat membaca firman Tuhan. Itu saja. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ferry atas firman yang disampaikan. Puji Tuhan ya, kita semakin jelas lagi kembali mengerti sama kitab hakim-hakim ini dan terus semangat
terus semangat untuk pembacaan ke depannya. Dan saya juga merasa berkat benar gitu yang tadi disampaikan Pak Ferry gitu, bahwa kita juga sama seperti bangsa Israel yang terus punya kesalahan yang sama gitu kan, dan kita perlu percaya ketika sesuatu keselamatan itu datang, semua berasal daripada Tuhan gitu. Jadi bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri dan pikiran sendiri kita mampu melewati masalah itu, tapi semua karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini kita mau dengar kesaksian dari Sinta, apa yang sudah Sinta dapatkan akhir-akhir ini, pembacaan akhir-akhir ini. Silakan Sinta, waktunya dipersilakan. Salam semuanya. Shalom. Shalom Sinta. Saya mau sharing berkat firman Tuhan yang selama ini saya dapatkan. Jadi saya belajar bahwa dosa itu benar-benar, ketika melakukan dosa itu udah pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi ternyata kasih sayang Tuhan itu tuh jauh lebih besar dari konsekuensi yang harus saya hadapi. Gitu. Jadi saya bersyukur punya Yesus Kristus yang udah menyelamatkan saya, yang telah menghapuskan dosa saya, yang harusnya saya menerima konsekuensi dosa, seharusnya saya menerima hukuman maut gitu. Tapi Tuhan tebus itu, dan itu yang membuat saya bersyukur. Terus saya juga diingetin untuk tidak melupakan anugerah-anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Terus ingat anugerah-anugerah Tuhan itu. Saya terberkati itu. Dan malam ini juga bersyukur Pak Ferry mengingatkan jangan membiarkan dosa-dosa kecil dalam diri kita. Kita harus mulai cepat bereskan supaya itu jangan menjadi jerat dan duri di dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Sinta sharingnya. Rasa terberkati ya semua ya, amin. Terberkati semua. Ya, setiap hari semakin terberkati dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semangat! Nah, minggu depan kita akan bersama-sama lagi ketemu di RBF kita, tapi sebelumnya ada sedikit pengumuman. Puji Tuhan ya, semua udah dapat buku ya, sudah dapat dikirimkan buku. Terus juga kita karena memperingati RBF tahun kelima Agustus ini, yeay. Jadi kita mau mengadakan ada baju RBF, kaos gitu, kaos desainnya seperti yang saya kirimkan di dalam grup. Jadi buat Bapak Ibu yang mau pesan bisa share, bisa hubungin saya. Jadi puji Tuhan karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena support Bapak Ibu juga, pelayanan ini dapat terus berkembang dan berlanjut ya sampai pada akhir hari ini. Sekarang juga RBF tidak hanya di Lampung, padahal dulu hanya di kampus gitu ya, tapi sekarang di seluruh Indonesia, ada yang dari Bandung, hai Bandung, di Jakarta, Pekanbaru, dan Lampung, yeay, ramai ya. Oke, kita mau Kalimantan, jangan lupa Kalimantan juga daerah Indonesia. Suku Kalimantan ya. Oh, ada Kalimantan ya, ya. Jupiter. Hai Kalimantan ya. Siap, Kalimantan. Oh, iya. Luar biasa. Tuh ada Kalimantan juga, memang dari Sabang sampai Merauke ya kita ya. Puji Tuhan. Oke, untuk kita mau tutup di dalam doa, saya mau minta tolong Bapak Setio, boleh pimpin kita di dalam doa untuk menutup persekutuan ini dalam doa. Minta tolong Pak Setio. Oke, baik teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini, teristimewa pada jam ini ya Tuhan, kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, dari bahkan seluruh Indonesia ya Tuhan, ada Jakarta, ada Kalimantan, ada Bandung. Kami sungguh bersuka cita, karena pada saat ini bukan satu kebetulan, tetapi melalui Pak Ferry kami boleh berjumpa, bertemu, bertatap muka, walaupun di udara ya Tuhan Yesus. Ini suatu kebanggaan, satu sukacita yang dalam kami rasakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus kami boleh mempelajari firman Tuhan melalui teman-teman
di grup ini ya Tuhan Yesus, walaupun kami hanya pertama kali ini bergabung, tapi kami sungguh sukacita atas pertemuan yang boleh kami lakukan. Tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ferry ya Tuhan, itu menjadikan kekuatan iman bagi kami semuanya, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, dan kami boleh melayani Engkau, boleh berbicara, boleh mengatakan sesuatu tentang hakim-hakim ini kepada seluruh teman saudara dan kekasih di dalam Kristus, sehingga saudara kami boleh mengerti melalui pelajaran ini. Tuhan, kami akan menyebarkan ke teman-teman yang lain. Sungguh kami bersukacita ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ada dosa dalam kegiatan kami malam hari ini, ada pikiran yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Tuhan. Mohon pengampunan atas segala dosa yang kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, kami rasakan pada malam, sungguh kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Pak Setio. Puji Tuhan, semuanya jangan lupa kita foto dulu ya. Sebelum kita berpisah, kita berfoto dulu. Minta tolong Steven, boleh fotokan yang baru potong rambut nih. Oke, yuk teman-teman, dan videonya yuk. Ya. Boleh on cam untuk kita bersama. Iya Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi udah bergabung. Ya. Teman-teman, kita foto ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, ya. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Shalom. Terima kasih Semuanya. Terima kasih. Minggu depan itu di depan ada gambar ya. Gambar itu apa artinya? Minggu depan coba jelasin ya. Kalau benar bisa ada hadiah. Siap. Apa arti gambar itu? Sampul buku renungan kami. Aduh, aku nggak tahu ya. Agak sulit ya. Oke, Oke, kasih Pak Ferry. Bapak ya semua. Terima kasih. Firman Tuhan ya minggu depan ya, pujiannya. Maaf ya. Terima kasih semua. Ya, mari. Happy weekend ya. God bless. Ya, semangat. Ferry semangat. Semangat. Natalia juga. Peter semangat ya. Sehat selalu Pak Ferry, Ya. Steven, Peter, Pak Setio, Ya, dadah. Dalia, Lady, God bless you. Luka. God bless you guys.